ketemu lagi dengan Teacher Elsa di pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Peluang kejadian majemuk adalah peluang yang lebih dari satu kejadian atau percobaan. Ada dua peluang kejadian majemuk. Yang pertama itu adalah kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Yang kedua itu adalah kejadian saling bebas. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kejadian saling lepas adalah jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, ciri khususnya ini adalah menggunakan kata hubung atau, ya, dilambangkan dengan U atau union, ya. Kita baca dengan gabungan dan operasinya itu adalah penjumlahan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada himpunan A, nah, ada himpunan B. Dan dia tidak punya irisan. Nah, ini adalah suatu kejadian saling lepas. Ya, jadi dia tidak mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan itu adalah peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, yang kedua, itu kejadian yang tidak saling lepas. Apakah itu? Jika kedua kejadian dapat terjadi secara bersamaan. Nah, contohnya, ini ada himpunan A, ya, kemudian ada himpunan B, dan dia mempunyai irisan, maka ini adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk ini kita akan gunakan rumus P A gabung B itu sama dengan adalah peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurang dengan peluang kejadian A irisan B, ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan bahas satu buah contoh. Sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan A. Peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil. Nah, jadi kalau di soal kita ketemu kata hubung atau, maka itu adalah contoh dari kejadian saling lepas. Ya. Oke, kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Untuk pelemparan satu buah dadu, itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga NS-nya itu adalah 6. Kemudian peluang A itu kita misalkan adalah peluang mata dadu genap. Nah, apa saja itu mata dadu genap? Itu adalah 2, 4, dan 6, sehingga NA-nya itu ada 3. Dan untuk PB itu kita misalkan adalah peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, untuk mata dadu ganjil itu ada angka 1, 3, dan 5, sehingga juga ada NB-nya juga ada 3. Sehingga untuk peluang kejadian A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B sama dengan NA dibagi dengan NS ditambah dengan NB dibagi dengan NS. Hasilnya NA-nya tadi itu adalah 3, NS-nya 6, sehingga 3/6 ditambah NB-nya juga 3, NS-nya juga 6, ditambah 3/6, sehingga hasilnya itu adalah 6/6 sama dengan 1, sehingga hasilnya itu adalah 1. Sekarang kita bahas yang B. Peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Nah, kita misalkan peluang A itu adalah peluang munculnya mata dadu genap. Itu adalah angka 2, 4, dan 6. Sehingga NA-nya itu ada 3. Kemudian kita misalkan PC itu adalah peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Itu ada apa saja bilangan prima dari mata dadu? Itu ada angka 2, 3, dan 5, ya. Sehingga NC-nya juga ada 3. Ya. Kemudian peluang A iris C atau artinya apa? Yang muncul di kejadian A atau di peluang A dan muncul juga di kejadian C itu ada angka berapa? Ada angka 2. Sehingga peluang kejadian A iris C itu ada angka 2. Ya, sehingga NA iris C itu ada 1 buah, ya. Sehingga untuk peluang kejadian A gabung C sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian C dikurangi dengan peluang kejadian A iris C. Ya, sehingga hasilnya itu adalah NA
dibagi NS ditambah NC dibagi NS dikurangi dengan NA iris C dibagi dengan NS ya. Kita masukkan ke dalam rumus. NA-nya itu ada 3, NS-nya 6 ya. Ditambah dengan NC-nya juga ada 3 dibagi dengan 6. Dan untuk NA iris C itu ada 1 ya. Dan NS-nya juga ada 6 sehingga dikurangin 1/6. Sehingga kita selesaikan 3 ditambah 3 itu adalah 6. Jadi 6/6 dikurangi dengan 1/6 sehingga hasilnya itu adalah 5/6 ya. Itu adalah hasil dari jawaban yang B. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yang kedua, yaitu adalah kejadian saling bebas dan tidak saling bebas atau kejadian yang bersyarat. Apakah itu? Oke, untuk kejadian yang saling bebas itu kejadian A dan B dikatakan saling bebas ya. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan itu adalah peluang kejadian A iris B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Nah, ciri khususnya di sini adalah nanti kita akan ketemu pada soal ada kata hubung dan ya, dilambangkan dengan huruf N itu kita baca dengan irisan ya. Dan operasinya itu adalah operasi perkalian ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kejadian bersyarat ya, di mana kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas. Nah, jika kejadian A mempengaruhi kejadian B, ya disebut juga kejadian bersyarat, maka rumus yang akan kita gunakan itu adalah peluang kejadian A iris B bersyarat sama dengan peluang A dikali dengan peluang B syarat A. Nah, bagaimana pula dengan pembahasan kita yang sekali ini? Kita akan bahas contohnya. Dalam sebuah kotak ada 6 bola merah dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola satu persatu. Hitunglah peluang terambilnya kedua-duanya kuning. Jika A dengan pengembalian dan B tanpa pengembalian. Bagaimanakah penyelesaiannya? Oke, kita akan bahas yang A terlebih dahulu. Untuk yang A, kita akan mencari pengambilan kedua buah bolanya itu kuning dengan pengembalian. Ya. Di dalam kotak itu ada 6 buah bola merah dan 4 bola kuning. Ya, sehingga NS-nya itu adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dan untuk peluang A, itu kita misalkan adalah peluang terambilnya bola kuning pertama. Dan PB itu adalah peluang terambilnya bola kuning yang kedua kalinya. Sehingga NA itu ada 4 ya, karena bola kuning dalam kotak itu ada 4. Kemudian untuk pengambilan kedua, karena dia dikembalikan lagi, karena sudah terambil satu kali, untuk pengembalian kedua dan dimasukkan lagi, sehingga banyak bola kuningnya tetap 4 ya, sehingga NB-nya itu juga 4. Nah, sehingga untuk peluang kejadian A iris B itu sama dengan PA dikali dengan PB sama dengan NA dibagi dengan NS dikali dengan NB dibagi dengan NS sama dengan NA-nya tadi 4 ya, NS-nya 10. Untuk NB juga 4 ya, NS juga 10, sehingga 4/10 dikali dengan 4/10 hasilnya adalah 16/100 ya. Sekarang kita akan bahas yang B, yaitu pengambilan 2 buah bola kuning secara satu persatu tanpa pengembalian. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, untuk pengambilan pertama, di dalam kotak itu masih ada 6 buah bola merah dan 4 bola kuning ya. Sehingga untuk NA itu kita misalkan adalah dalam kotak itu ada 4 bola kuning. Kemudian di dalam kotak ruang sampelnya masih ada 6 merah ditambah 4 kuning, sehingga itu adalah masih 10. Sehingga peluang kejadian A ya, peluang kejadian pertama itu ada NA dibagi NS sama dengan 4/10. Ya, itu adalah pengambilan pertama. Dan misalkan peluang kejadian A itu adalah peluang pengambilan pertama. Kemudian untuk peluang pengambilan kedua, nah, di dalam kotak
masih ada 6 merah karena yang merah tidak kita ambil ya. Sedangkan untuk yang kuning itu berkurang ya, karena dia tidak dikembalikan lagi, sehingga untuk bola kuning yang awalnya itu ada 4 sekarang tinggal 3. Sehingga untuk NB ya, kejadian B dengan syarat A itu sama dengan 4 dikurang 1 ya. 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya. Sehingga untuk NS-nya juga berkurang 1 ya, ruang sampel juga berkurang 1. Yang awalnya itu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga untuk peluang kejadian B syarat A itu adalah NB syarat A dibagi dengan NS. NB syarat A tadi ada 3 dan NS-nya juga 9, sehingga NB syarat A dibagi NS itu adalah 3/9. Sehingga untuk peluang A iris B dengan kejadian bersyarat itu adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B syarat A sama dengan 4/10 dikali dengan 3/9 sama dengan 4 dikali 3 itu 12 ya. 10 dikali 9 itu 90, sehingga hasilnya adalah 12/90. Nah, jadi itulah pembahasan kita di video kali ini, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kali ini kita lebih paham lagi tentang kejadian majemuk. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.